bagaimana bisa istiqamah dalam menghadapi kematian. Ada berapa kiat-kiat ya, secara singkat, berapa kiat-kiat untuk bisa istiqamah dalam menghadapi kematian. Yang pertama adalah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Na'ishu ma'al Quran. Kita selalu hidup bersama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah cara yang paling penting, karena Al-Quran adalah pedoman hidup seorang muslim. Dia adalah petunjuk, dia adalah obat, dia adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang bisa menuntunnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menguatkan hati kita. Orang-orang kafir dulu heran-heran ya, kenapa Al-Quran itu diturunkan dari Allah mesti melalui proses selama berapa tahun Al-Quran diturunkan? 23 tahun. Orang kafir bilang, kalau memang Al-Quran datang dari Allah, apakah Allah tidak bisa menurunkan Al-Quran itu sekaligus? Tidak perlu menunggu sampai 23 tahun. Turunkan saja Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6236 ayat sekaligus kepada Muhammad. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Orang kafir bilang seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan di ayat keberapa itu? Ayat keberapa? Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini kan orang kafir, mereka tidak beriman kepada Al-Quran tapi suka mempersoalkan Al-Quran ya. Kalau mereka kalian tidak beriman kepada Al-Quran, tidak usah ya urusan kami ya. Tapi gitulah, biasa ada orang yang tidak mau melakukan sesuatu tapi dia selalu mengkritisi apa yang biasa kita lakukan. Itu pekerjaan orang kafir dan orang munafik. Tapi ada jawabannya. Allah mengatakan, kadzalik linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kata Allah, untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad, untuk sabat, kamu bisa istiqamah, hatimu bisa teguh, dan kami membacakan kepadamu Al-Quran secara perlahan-lahan. Apa maksudnya? Bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur untuk kita bisa istiqamah, hati kita bisa teguh, dan kita baca secara perlahan-lahan, kita mentadabburinya. Bayangkan kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, maka susah ditadabburi, susah dipelajari dengan baik. Dan Al-Quran diturunkan itu banyak, ada asbabun nusulnya, ada sebabnya. Ada satu masalah yang menimpa Rasulullah, ada lagi turun Al-Quran sebagai jawaban. Ada satu masalah, turun Al-Quran sebagai jawaban. Ada kisah yang diturunkan, ada penjelasan, dan demikian seterusnya. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau kita punya masalah, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Setiap masalah yang kita hadapi ada jawabannya dalam Al-Quran. Maka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, kehidupannya tidak akan pernah susah, karena dia akan senantiasa bahagia dengan Al-Quran. Semua persoalan hidupnya ada solusinya, karena ada jawabannya dalam Al-Quran. Cuma kadang kita tidak menggalinya ya. Bahkan seandainya kita tidak tahu makna Al-Quran itu, ada masalah kita, segera kita membaca saja, kita sudah akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Selesai semua masalah yang menimpa kita. Maka ini yang pertama, orang yang bisa konsisten adalah orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Dia dijamin insya Allah
bisa istiqamah. Yang penting dia juga istiqamah dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, jangan menjadi orang yang mau menghafal Quran hanya dalam masa usia ketika SMP saja. Kan anak SMP ya, anak SMP saja. Banyak itu orang yang mantan-mantan hafid ya. Dulu dia bilang saya juga dulu hafid, tapi mana mi sekarang? Sudah tidak ada ya. Sekarang mungkin bukan mi Al-Quran yang dia selalu pegang, mungkin hal-hal yang lain. Bukan lagi Al-Quran sebagai hiburannya, yang lain-lain lagi selain Al-Quran. Padahal kita harus konsisten dengan Al-Quran sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sangat bahagia kalau kita bisa meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran ya. Kita meninggal dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah dan membaca sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita pernah tahu Al-Quran lalu kita akhirnya menjauhinya, maka ini tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang, waliyadzubillah. Yang kedua, untuk kita bisa istiqamah dalam menghadapi kematian, kita perlu mensuasanakan diri kita dengan amalan-amalan kebaikan. Makanya ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu lian mati dalam kecuali dalam keadaan Islam. Apa sebelumnya Allah bilang? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa. Banyak orang mau mati dalam keadaan Islam, tapi sedikit orang yang mau hidup dalam keadaan Islami. Kalau ditanya mau husnul khotimah, mau ya. Semoga kita husnul khotimah, amin amin. Banyak sekali orang selalu mengaminkan ya. Kalau kita bilang semoga kita mati dalam husnul khotimah, semua bilang amin amin. Tapi apakah husnul khotimah bisa didapat begitu saja? Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Hiduplah, takwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Artinya apa? Islamisasikan kehidupan kita untuk mencapai kehidupan mati yang Islami. Ulama kita ketika menyebutkan ayat ini, ada satu ungkapan yang sangat indah yang selalu perlu untuk kita camkan. Apa itu? Man asya ala syai'in mata, man asya ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka matinya juga dalam kebiasaan itu. Siapa yang meninggal dalam kebiasaan itu, dia akan juga dibangkitkan dengan hal tersebut. Apa maksudnya? Orang yang kebiasaan dalam satu kebaikan, maka matinya juga akan baik. Dan siapa yang punya kebiasaan buruk, matinya juga dalam keadaan buruk. Banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh ulama kita, dan ini kita juga saksikan dengan mata kepala kita. Kadang kita menghadiri orang yang sudah menjelang sakarat, mau ditalkinkan tidak bisa ikut, mau dibacakan Al-Quran dia merasa panas, tidak bisa. Bahkan dia mungkin bilang, bawakan ini ya. Ada orang yang ketika sudah menjelang sakarat, haus-haus, dibawakan air minum, air putih mineral, bagus lagi airnya, tidak mau, karena bukan itu kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Minum khamar. Maka dia bilang, bawakan itu, itulah kebiasaannya selama hidup, maka dia mau minum itu, baru rasa tenang kalau sudah minum itu. Kenapa? Man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang memang sudah menjadi kebiasaannya itu, maka dia suka seperti itu. Mau dibacakan Al-Quran, tidak biasa itu. Mana teman-temanku yang biasa sama-sama saya nyanyi-nyanyi umpamanya, minta dibuatkan, dia request lagi satu lagu ya, menjelang kematian ya. Karena itulah kebiasaannya. Maka hati-hati dengan kebiasaan kita. Kalau mau hidup yang baik, biasakan hidup dengan mati baik yang baik, biasakan hidup dengan hidup yang baik. Dan sebaliknya, ada orang ketika menjelang meninggal dunia,
masih terus mengaji. Ada yang bahkan dioperasi dalam keadaan mengaji. Ya berapa banyak? Ya entah kalau di sini ya, tapi beberapa ulama-ulama kita di Arab sana menceritakan sebagian dokter-dokter menghadapi orang-orang yang sudah mau dioperasi, sudah dibius bahkan, namun kelihatan masih mengaji. Ya. Itu kebiasaannya, kebiasaan yang sangat bagus. Dan ada orang meninggal dunia dalam keadaan mengaji. Atau kalau sudah dia tidak bisa mengaji, dia panggil orang yang bisa mengajikan untuk dia, dan dia akhirnya begitu tenang menghadapi kematian. Karena itulah kebiasaannya. Dan ini ada juga satu contoh ya. Ini sering kami sebutkan, seorang ulama hadis Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, gurunya Imam Muslim, wafat tahun 264 Hijriah. Beliau ini seorang ulama besar dalam bidang hadis. Beliau menjelang kematiannya dikelilingi oleh murid-muridnya, oleh sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya mau mentalkinkan beliau, tapi agak segan. Masa syekh kita, guru kita ajari talqin? Kan beliau seorang ulama besar, tidak mungkin ya. Kayaknya kurang enak kita mau talqinkan beliau. Tapi ternyata beliau sendiri yang minta untuk dibacakan hadis, ya, karena memang dia hidupnya kebanyakan dihabiskan untuk mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang kematiannya juga dia bilang, bawakan kepada saya hadis-hadis Rasulullah yang pernah beliau riwayatkan dan ajarkan kepada murid-muridnya. Lalu dibacakanlah hadis-hadis yang pernah beliau ajarkan, dan beliau ulang-ulangi bersama murid-muridnya sampai pada hadis yang beliau pernah ajarkan dengan sebutkan dengan sanadnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Beliau membaca hadis ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilallah, niscaya akan masuk surga. Begitu dia ucapkan ini, maka beliau meninggal dunia. Ini meninggal yang sangat indah, ya. Kenapa? Tidak bisa direkayasa yang seperti ini. Kenapa bisa dia mau dibacakan hadis dan mau baca hadis? Karena memang itulah kebiasaan yang dia habiskan selama hidupnya. Maka pilih kebiasaan yang baik, walaupun sedikit, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Ya, ada di antara kita mungkin setiap hari mau berinfak, setiap hari berinfak. Mungkin menjelang kematiannya dia tanya lagi keluarganya, apakah sudah dikeluarkan harta saya untuk infak hari ini? Lalu dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi pilih amalan-amalan yang kita selalu bisa konsisten. Ada di antara kita yang selalu menjelang tidur mengaji, ya. Ada di antara kita yang selalu membiasakan salat sunat wudu. Ingat Bilal ketika ditanya, kenapa kamu bisa terdengar suara kakimu di surga padahal kamu masih hidup di dunia? Ternyata amalan yang paling diandalkan adalah amalan salat sunat setiap habis wudu. Itu konsisten beliau lakukan, ya. Jadi biasakan amalan kebaikan sampai kita meninggal. Yang ketiga adalah kita butuh lingkungan yang islami, lingkungan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Kita tentu saja sebagai manusia harus berinteraksi dengan umumnya manusia. Kita makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan masyarakat kita, tetangga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kantor kita. Namun kita bergaul selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Artinya kita bergaul, kita siap berinteraksi, namun kalau mereka melakukan hal yang tidak bagus, maka jangan kita ikut-ikutan. Dan perlu kita mencari komunitas khusus orang-orang baik yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, seperti komunitas pengajian-pengajian kita. Kita banyak komunitas, tapi komunitas yang terbaik adalah komunitas kita yang di masjid umpamanya, komunitas pengajian kita, komunitas yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan ini dibutuhkan oleh seluruh kita.
Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, likulli nabi hawari. Setiap nabi itu ada sahabat-sahabatnya, ada pembela-pembelanya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, ada beberapa permintaan beliau. Salah satu permintaannya adalah waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya Allah, tolong utus juga Nabi Harun bisa menjadi pendampingku, penolongku. Untuk apa? Agar menguatkan dakwahku dan agar saya bisa lebih banyak berzikir dan lebih banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Jadi untuk berdakwah butuh banyak ibadah, tasbih, zikir, dan untuk itu butuh teman. Jadi cari teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita lalai dan senantiasa menguatkan kita dalam kebaikan-kebaikan dan menunjukkan kita kepada amal-amal yang soleh. Masih banyak tapi waktu, maka yang terakhir yang kami mau ingatkan untuk kita bisa sabat menghadapi kematian adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata mukmin yang selalu harus membersamai setiap kita hamba-hamba Allah yang beriman adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang paling harus kita andalkan. Doa agar kita bisa mendapatkan taufik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak berdoa untuk ini, dan Allah juga telah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kamu palingkan hati kami setelah kamu berikan hidayah kepada kami. Jangan kita sampai berubah dari orang yang baik menjadi orang yang jahat, dari seorang mukmin menjadi orang kafir. Kita harapkan hidayah yang telah Allah tancapkan pada hati-hati kita ini tidak berubah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa berada dalam agamamu, dalam agama Islam. Dan beliau juga berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membalikkan hati, yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Tadi sifatnya lebih umum, mati dalam keadaan Islam. Yang kedua ini sifatnya lebih khusus, kita senantiasa mau bukan cuma sekedar Islam, tapi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, dan perjuangan yang diiringi dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.